Saya Deden Muhammad Ramdhani. Saya Nila Agustin. Kami mahasiswa program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini kami membuat media pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pengembangan media pembelajaran matematika. Adapun media yang kami buat dinamakan bubar atau pembuktian barisan aritmatika. Adapun materi yang ada pada media ini sasarannya yaitu untuk kelas 8 sekolah menengah pertama. Adapun indikator pada materi ini yaitu yang pertama mengidentifikasi konsep penurunan rumus suku ke n pada barisan aritmatika. Yang kedua memecahkan penyelesaian soal pada barisan aritmatika. Adapun untuk tujuannya yaitu yang pertama peserta didik dapat memahami konsep penurunan rumus suku ke n pada barisan aritmatika. Yang kedua peserta didik dapat menerapkan konsep suku ke n barisan aritmatika pada penyelesaian soal. Nah, dalam pembahasan barisan aritmatika kita akan menemukan suatu permasalahan yaitu untuk menentukan suku ke n. Oleh karena itu kita perlu memahami konsep barisan aritmatika itu sendiri. Mari kita simak penjelasan konsep dari penurunan rumus aritmatika. Dalam media yang kita buat, kita namakan dengan bubar atau pembuktian barisan. Adapun dalam media ini kita gunakan cup kecil dan ada juga koin yang kita buat dari kardus. Untuk menentukan rumus dari suku ke n barisan aritmatika dengan beda yang sama, di sini kita sudah menyediakan soal yaitu dengan barisan 3, 5, 7, 9, dan 11. Di mana kita ketahui dari contoh soal ini yang menjadi U1 adalah 3, U2-nya 5, U3 7, U4-nya 9, dan U5-nya adalah 11. Nah, dalam media ini untuk cup yang berwarna biru yaitu sebagai U, dan untuk cup yang berwarna bening kita namakan sebagai bedanya. Dari contoh soal di sini kita ketahui bahwa U1-nya tadi 3, U2 5, U3 7, U4 9, dan U5-nya 11. Nah, kita ketahui bedanya yaitu U2 dikurangi dengan U1 yaitu 5 dikurangi 3 yaitu sama dengan 2. Nah, dalam soal tersebut sebagai U pertama atau U1 sebagai suku pertama atau A-nya adalah 3. Maka kita akan masukkan koin ini 3 ke dalam cup yang ada di bawah. Dan 5 ke cup yang kedua. Dan 7 ke cup yang ketiga. Dan 9 ke cup yang keempat. Dan 11 ke cup yang kelima. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa untuk suku pertama U1 atau sebagai A yaitu 3 kita masukkan ke cup yang atas berwarna biru. Kemudian untuk suku yang kedua 5 dan kita ketahui bedanya adalah 2, maka kita masukkan ke cup yang atas juga. Untuk suku yang ketiga yaitu 7, kita masukkan juga ke sini. Di sininya 3. Dan sebagai bedanya. Untuk selanjutnya, untuk suku yang keempat yaitu 9, kita masukkan 3 ke sini. Dan sebagai bedanya 2. Dan untuk suku yang kelima yaitu 11, kita masukkan ke sini 3. Dan sini sebagai bedanya 2.
Nah, dari sini kita bisa tentukan untuk yang pertama yaitu U1 sebagai A. Kita tulis di sini U1-nya A. Dan kita lihat untuk U2 yaitu A ditambah dengan B atau bedanya. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu berarti A ditambah dengan 2 beda, karena bedanya ada 2. Dan untuk U keempat kita lihat dalam U keempat A-nya berarti A-nya 1 dan bedanya ada 3. Sedangkan untuk U yang kelima A-nya 1 dan bedanya ada 4. Nah, dari sini kita bisa lihat dalam kita gunakan soal hanya untuk U yang kelima, U1, U2, U3, U4, dan U5. Untuk U100 atau U6 juga kita bisa lanjutkan. Nah, berarti kita bisa simpulkan untuk U1 berarti A hanya A, untuk penurunan dari U2 yaitu A ditambah bedanya 1, untuk U3 yaitu A ditambah bedanya 2, dan seterusnya. Kita bisa tentukan rumus umum dari rumus suku ke N dari barisan aritmatika yaitu UN A ditambah N min 1B. Nah, UN di sini adalah suku ke berapa? Karena kita menggunakan suku kelima, berarti U5 untuk A-nya sebagai U1 dan B-nya kita lihat B-nya adalah 2, N-1 berarti 5 dikurangi 1 berarti 4. Kita lihat berarti A ditambah 4B. Nah, begitulah konsep dari penurunan rumus barisan aritmatika suku ke N. Nah, untuk selanjutnya kita buktikan ke contoh soal atau kita memecahkan sebuah soal dengan menggunakan media ini. Nah, dari soal kita akan menentukan suku kelima dari barisan ini. Kita ikuti langkah-langkahnya. Tadi kita memasukkan 4 koin di sini 4, 4, dan di bedanya yaitu 1, 1, 1. Kita tentukan lagi untuk suku yang kelima, yaitu kita masukkan 4 di atas dan 1 di bawahnya. Nah, kita lihat dari barisan ini untuk barisan yang kelimanya, kita bisa tahu yaitu di sini ada 4, 5, 6, 7 dan 8. Jadi untuk suku kelimanya adalah 8. Nah, kita akan coba menggunakan rumus umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Kita lihat untuk A-nya atau suku pertamanya yaitu adalah 4. Berarti kita taruh di sini 4 ditambah dengan N-1. N-nya berapa? N-nya berarti kita akan menentukan suku kelima. Suku kelima atau U5. Berarti 5 dikurangi 1. Berarti 4. 4 dikali dengan B. Berarti A-nya 4 ditambah 4 dikali 1 yaitu 4, berarti 4 ditambah 4 yaitu 8. Nah, begitulah cara pakai dari dan penggunaan dari media yang kita buat yaitu pembuktian barisan aritmatika. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pola tertentu, yaitu selisih dua suku berurutannya sama dan tetap. Setiap alat peraga pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk alat peraga ini, kelebihannya adalah alat dan bahannya mudah didapat dan dapat menjelaskan konsep dasar barisan aritmatika. Dan untuk kekurangan dari alat peraga ini adalah yang pertama,
Alat peraga ini rentan rusak dan tidak tahan air. Dan yang kedua, tidak dapat sekaligus menjelaskan materi deret aritmetika. Baiklah, sekian penjelasan dari media pembelajaran yang kami buat mengenai pembuktian barisan aritmetika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup. Wassalamualaikum